Kayaknya menantu spesial mama itu udah benar-benar ngerebut hati Sakti. Pokoknya ini nggak boleh terjadi. Aku harus secepatnya mendatangkan Citra untuk mencegah Cinta dan Sakti yang semakin dekat. Citra harus melakukan sesuatu supaya dia secepatnya jatuh ke pelukan kamu. Sekarang kamu kembali sama istri kamu. Dan setelah itu, kamu pikirin. Kamu lebih pilih aku atau istri kamu? Jadi semua orang kampung sini tuh mau datang ke rumah kita gitu? Iya. Pak Prana, terima kasih banyak atas tempatnya ya. Justru saya yang harus terima kasih. Kalian mau datang ke rumah saya untuk doa bersama untuk kesembuhan mantu saya, Cinta. Terima kasih ya. Iya. Sekali lagi saya juga mengucapkan terima kasih banyak Bapak, Ibu atas kehadirannya. Terima kasih. Ibu-ibu, adik-adik, terima kasih ya sudah datang ke sini. Ya, sama-sama. Karena lagi kenyang aja tuh. Kelakuannya jadi pada manis kayak gitu. Coba kalau lapar. Pasti beringas. Kelihatan aslinya. Mah, cukup. Bu Atisa, walaupun mereka miskin, tetapi mereka kaya hati. Mereka selalu mendukung dan membantu saya dan keluarga saya. Walaupun mereka dalam keadaan yang kekurangan, mereka selalu membantu saya dan keluarga saya. Dan jika mereka berjanji, mereka selalu menepati. Gak pernah ingkar, Bu. Bu Ambar, udah deh. Nggak usah terlalu belain mereka. Orang saya lihat kok dengan mata kepala sendiri. Waktu acara kawinan, mereka itu ngambil-ngambil makanan. Ngapain juga temenan sama pencuri? Lagian, Ibu Ambar ini kan tinggal di rumah kita. Makan makanan kita. Kok berani-beraninya malah ngebelain mereka? Nggak tahu diri banget. Mama gak sepantasnya ngomong seperti itu, Ma. Bu, kita pergi. Kita beresin barang-barang, Bu. Cinta, aku mohon kamu jangan pergi dari sini. Enggak, Sakti. Enggak apa-apa kok. Ibu kamu emang benar. Ibu aku kesini cuma buat ngurusin aku. Lalu untuk apa ibu aku kesini? Kalau di rumah sendiri ibu aku bisa ngurusin. Ayo Bu, kita pergi. Enggak, Cinta. Cinta, aku mohon, Cinta. Kamu jangan pergi dari sini. Tolong jangan tinggalin aku. Maaf Sakti, aku nggak bisa. Aku nggak mau antara keluarga aku sama keluarga kamu jadi ada keributan. Untuk itu izinin aku sama ibu pergi ya. Sakti, orang mau pergi ngapain ditahan-tahan? Hah, udahlah, malah enak kan? Rumah kita jadi bersih lagi, jadi nggak berantakan. Mah, cukup. Arman, cariin taksi ya. Kita pulang. Ya, Cinta. Bu, loh. Cinta, aku mohon, Cinta. Cinta, jangan pergi, Cinta. Bu, Ibu tinggal di sini aja ya, Bu. Sakti, biarkan Ibu Ambar pergi. Ini masalah harga diri. Hargain Ibu Ambar.
Akhirnya, perempuan kampung itu pergi juga, Ma. Cinta pergi, Citra masuk. Itu baru sempurna. Kenapa ya Cinta nggak bisa aku telepon-telepon? Sampai aku nggak bisa tidur semalam. Sakti. Sakti. Bangun yuk. Aduh, Ma. Aku masih ngantuk nih, Ma. Aku tidur aja, Ma. Nggak enak badan. Kamu kok lemes kayak gitu sih? Mama punya surprise buat kamu. Dan Mama yakin ini akan membuat kamu langsung jadi cerah ceria di pagi ini. Citra, ayo masuk. Citra, Ma. Iya, Citra. Bener kan kata Mama? Lihat tuh, muka kamu langsung bersinar begitu Mama sebut nama Citra. Good morning, Sakti. Mama pikir kita butuh suasana baru di rumah ini. Jadi ya, Mama undang Citra untuk datang ke sini. Ya udah ya, Mama keluar dulu biar kalian ngobrolnya bisa lebih leluasa, ya. Nanti Ningsih Mama suruh bawain minuman buat kalian. Kok kamu datang ke sini sih? Kenapa, Sakti? Kamu nggak suka aku ada di sini? Oh, enggak. Aku cuma nggak nyangka aja. Well, Mama kamu bilang sama aku kalau Cinta itu udah keluar dari rumah ini. So, I think ini waktu yang tepat untuk aku masuk ke sini. Aku ingin lebih dekat saja dengan orang-orang yang akan menjadi calon masa depan aku. Ini Citra, dia temannya Sakti. Lama tinggal di luar negeri, tapi untuk sementara ini mau tinggal di Indonesia ya. Oh, apa Cinta ikut Ibu Ambar ke rumahnya karena ini? Semoga rencana Cinta apapun itu bisa berjalan dengan baik. Hello everyone, saya senang sekali bisa diterima di keluarga ini. Dan saya sangat-sangat senang bisa berkenalan dengan keluarga Sakti. Lovely family. Saya jadi kangen sama keluarga saya yang ada di Kanada. Aduh, moga-moga Papa mau terima Citra. Biasanya suka nggak suka, Papa awalnya pasti selalu sopan sama tamu. Oh, jadi keluarganya tinggal di Kanada? Kalau gitu, welcome to Indonesia. Thank you, sir. Sorry, boleh saya panggil dengan nama Om Prana? Oh, silakan. Boleh. Ya. Iya. Aku belum kenalin diri. Aku Kania, kakak iparnya Sakti. Dan ini Arga, suami aku. Oke, makanan udah siap. Jadi kita pindah ke sana, ya. Citra, jangan sungkan. Anggap rumah sendiri. Oke, ya? I will, thank you. Kania, kayaknya Papa ramah banget tuh sama Citra. Tadinya Mama khawatir kalau bakal ada perlawanan dari Papa. Kan kadang Papa suka gitu tuh. Suka nggak langsung ketahuan seneng atau nggak sama orang. Tapi kalau ini sih kayaknya Papa seneng tuh sama dia. Itu artinya Citra itu punya pesona yang tak terelakkan, Ma. Kayaknya juga Mama nggak salah pilih deh. Masukin Citra untuk gantiin Cinta. Jelas aja Papa ramah. Mama kan sama Kania nggak tahu kalau Citra itu cinta juga.
Cinta, apa sih rencana kamu? Kok bisa tiba-tiba Mama ngundang kamu ke sini? Kamu sebagai Citra. Mama punya nomornya Citra, Pak. Dan Mama datang nemuin aku untuk bikin Sakti menjauh dari cinta, Pak. Iya, tapi ngapain ikut rencana Mama? Hah? Apa yang kamu inginkan? Bukannya Sakti sudah mulai dekat sama kamu? Tapi Papa tahu kan, gimana tertariknya Sakti sama Citra. Dan kalau perasaan Sakti ke Citra masih ada, selamanya aku gak akan bisa dapetin Sakti, Pak. Ya, yang aku mau, Sakti pilih aku itu karena murni dari hatinya dia, Pak. Dari lubuk hatinya dia yang paling dalam. Dan aku gak mau bikin Sakti nyesel karena udah pilih aku. Papa kagum atas besarnya cinta kamu ke Sakti. Cinta kamu sangat tulus ke Sakti. Sakti sangat beruntung punya kamu. Kalau aja Sakti berpikir sama dengan Papa. Assalamualaikum, Sakti. Waalaikumsalam. Cinta, kamu ke kantor kan hari ini? Enggak. Aku nggak ke kantor hari ini. Aku udah izin kok kalau aku nggak masuk. Loh, kenapa emangnya? Tapi aku butuh kamu di kantor. Gini, Sakti. Ibu tuh kecapean banget. Makanya aku mau bantuin ibu buat beres-beresin kios yang baru. Ya, karena kan kiosnya masih berantakan. Ya udah deh, kalau gitu aku kesana ya. Biar aku ikut bantu-bantu. Jangan. Oke, tenang dong. Kamu jangan teriak-teriak kayak gitu. Iya, maaf. Tapi kayaknya aku lagi butuh sendiri dulu deh, Sakti. Nggak apa-apa kan? Pasti gara-gara semalam. Ya udah nggak apa-apa. Tapi kamu mesti ingat, kamu harus jaga kesehatan. Kamu kan belum sembuh betul, ya? Ya udah, sampai ketemu nanti ya. Iya. Assalamualaikum. Hai, Citra. Hatiku tak menentu berdebar, kancang makin bergetar dirimu, sempurna di mataku cintamu, pas kena di hatiku. Oh, dahsyatnya harapan cinta, melodi-melodi cinta, melodi-melodi cinta. Ku puja sepenuh jiwa, rela ku lakukan demi untukmu sayang, demi cinta dan harapan bersamamu sayang. Bersamamu sayang. Hai, Citra. Ya, aku siang ini mau pergi shopping sama Mama. Mau ikut nggak? Mau ya? Soalnya aku disuruh Mama biar ajak kamu. Oke, sure. Why not? Lagi pula aku mau kenal kakak iparnya Sakti lebih dekat. Jadi yang lagi musim di Kanada itu apa ya, Citra? Well, basically di sana sedang musim dingin, Tante. Dan kebanyakan dari kami selalu memakai baju-baju yang hangat. Terutama shawl dan pasmina. Ya, itu dengan motif-motif yang lucu. Kalau saya pribadi, saya selalu memakai baju rancangan dari desainer favorit saya. Ya, dia teman saya. Dan dia sangat terkenal di negerinya, Tante. Oh ya? Asal dari mana? Prancis.
Dan dia bernama Perrine Parade. Perrine Pierar. Wow, itu dia kan lagi hits banget. Siapa yang nggak kenal sama desainer muda Perrine Pierar? Dia itu punya butik juga loh sekarang di Singapura. Iya, buka cabang di situ. Mama tahu karena pernah diajak sama teman-teman ke sana. Kamu tahu nggak? Itu semua selebriti, semua sosialita, pokoknya tuh mereka tuh langganan sama si Perrine Pierar ini semua. Dan kamu temennya dia. Of course Tante betul sekali. Ya, tiap weekend dia selalu mengajak saya untuk hangout. Makasih Om Google. Untung aku udah persiapan browsing-browsing dulu. Kenapa Citra? Enggak bagus ya? Sorry to share dear. Kayaknya selera fashion kamu kurang bagus ya. Aduh, emangnya ada yang salah sama baju ini? Emangnya apa yang bagus dari baju itu? Dear, coba kamu lihat warnanya. Itu nggak matching sama kamu. Itu sudah ketinggalan zaman. Sepertinya kamu harus update lagi soal fashion ya. Atau aku harus mikir beribu-ribu kali untuk hangout bareng kamu. Karena aku nggak mau tertular fashion kamu itu yang kampungan seperti kamu. Ania, udah cepet taruh. Udah deh, ngapain sih lama-lama dipegang? Taruh buruan, bikin malu aja. Citra, tolong ya kamu maklumin aja si Kania. Soalnya gimana ya, dia tuh kan baru mulai ikut-ikutan aja. Jadi pengetahuan fashion dia belum kayak kita. Tante pikir selera Tante seperti apa? Selera fashion Tante itu nggak beda jauh sama Kania. Buruk. Emang gitu ya? Citra, kalau gitu boleh nggak kamu bantuin kita belanja? Of course Tante. Memang itu yang sedang saya lakukan. Come on girls. Lapar banget. Kayaknya enak nih makan steak mah. Yuk. Wait. Steak? No. Itu sangat berlemak Kania. Kamu mau merusak fashion yang aku unjukin buat kamu. Hanya gara-gara badan kamu yang melebar dan baju yang sudah kita beli tadi nggak muat. Iya. Ya, terus gimana dong? Aku udah lapar banget Citra. Setiap penampilan yang bagus memang butuh pengorbanan Kania. Kamu itu mau penampilan seperti model
atau seperti atlet sumo sih? Citra ada benernya juga sih. Mungkin lebih baik kamu nahan diri aja kan ya. Tapi Ma, aku tadi capek banget muter-muter cari baju. Emang Mama nggak lapar? Ya lapar juga sih. Whatever. Itu semua terserah kalian berdua. Kalau kalian berdua ingin terlihat luar biasa, makanan pun harus dikurangin yang luar biasa. Gimana? Jadi menurut kamu kita mesti pesen apa dong? Wait. Ini dia makan siang kita. Maksudnya ini minumannya kan? Nanti masih ada makanan lagi yang datang kan? No, Tante. Ini memang makan siang kita. Ini makan siang. Tapi makanan itu kan di piring, bukan di gelas. Yap, jus apple. Ini sehat, Tante. Dan ini akan menjauhkan kita dari dokter. Cukup ini aja. Kenapa, Tante? Ayo diminum. Tante ingat loh, kita harus keliling-keliling lagi untuk cari aksesoris. Aduh, bisa mati kelaparan aku habis ini. Oke, pemilihan aksesoris yang tepat adalah salah satu trik untuk fashion yang menarik. Baju sederhana pun bisa tampil mahal dengan aksesoris yang tepat. Jadi, aksesoris yang kamu maksud tuh kayak gimana, Citra? What? Kamu masih nanya aksesoris yang seperti apa? Perrin? Oh my god. Tante, Kania, kalian cari aksesoris yang tepat ya. Ingat, jangan yang terlalu mahal, tapi harus yang cocok. Saya tunggu di sini. Saya ada urusan dengan my best friend, Perrin. Gimana tak? Cerita dong sama aku. Jangan kayak kemarin, aku nggak tahu apa-apa, tiba-tiba si Geges datang muncul pas lagi aku tidur. Aku ngerjain Mama sama Mbak Kania, Mei. Aku mau bikin mereka benci sama hobi yang paling mereka sukai. Oh iya? Apa tuh, sis? Shopping. Dari tadi siang aku bikin mereka muter-muter keliling mall. Dan sekarang mereka lagi pusing nih pilih aksesoris gara-gara nggak pede. Aku tuh suka banget sama sisi iseng kamu, Cinta. Coba aja ya ada aku di sana. Aku pengen banget lihat orang-orang yang biasa jahatin kamu kena batunya. Ya udah deh, ntar cerita-cerita ya. Silakan kamu ngebully mereka lagi. Bye. Tante, kan ya? Masih banyak toko yang belum kita kunjungi. Come on. Capek banget. Kayaknya aku mau pingsan deh ini. Mama juga capek, tapi kamu harus ingat Citra itu temennya Perrin Pierrat. Jadi kita bisa belajar banyak banget tentang fashion dari dia. Oh my god, aku baru kali ini showcase tas kayak gini, Ma. Udahlah. Ih, bagus.
Tante, nothing. Di sini nggak ada yang bagus. Gimana kalau kita pindah ke toko yang lain aja? Oke. Kania, yuk. Maaf Bu, bisa saya periksa tasnya Bu? Buat apa? Coba saya lihat dulu. Kok ada scarfnya? Bu, bukan saya yang masukin itu. Udah Bu, jangan banyak alasan. Mana ada maling yang mau ngaku? Jangan sembarangan ya. Kamu nggak tahu saya ini siapa? Saya tahu, ibu itu maling. Ini salah paham, Pak. Biar saya bayar scarfnya ya. Enak aja. Dipikir saya nggak tahu. Kamu itu komplotannya ya? Yang pertama akan aku lakukan, aku akan tendang wanita tua itu. Bersamamu sayang, bersamamu sayang. Kamu itu komplotannya ya? Maling zaman sekarang pakai baju mahal. Padahal maling tetap aja maling. Jangan sembarangan ngomong ya. Saya ini orang kaya. Ngapain saya jadi pencuri? Apalagi cuma scarf kayak gitu aja. Saya bisa tuntut kamu. Ibu kalau mau tuntut, nanti saja di penjara. Ayo ke pos, ayo Bu. Maaf ya, Ma. Aku kepaksa ngelakuin ini semua. Karena aku nggak mau siapapun merusak pernikahanku. Pernikahanku dengan Sakti, Ma. Nggak ada siapapun yang boleh ngelakuin itu. Maaf, Pak. Saya kenal baik dengan ibu ini. Mungkin ini hanya salah paham. Perempuan ini adalah perempuan yang sangat kaya, Pak. Ya, bisa jadi ini hanya tidak sengaja. Maklum ya, Pak ya. Namanya juga udah orang tua. Ya, kalau ditegur pasti lebih galak dia. Jadi saya minta tolong sama Bapak, lupakan saja masalah ini ya, Pak. Biar masalah ini saya bawa secara kekeluargaan bersama pemilik toko ini. Gimana, Pak? Baiklah. Tapi ingat, saya minta ibu ini jangan kembali ke sini lagi. Siapa juga yang mau ke sini? Sampai kapanpun saya nggak akan pernah mau datang ke sini lagi. Ayo Kania. Maklum ya, Pak. Orang tua. Akhirnya sampai rumah juga. Capek banget. Tapi aku lapar banget deh. Kania sayang, kamu mau kan bikinin aku sup hangat? Oh, oke. Nanti aku suruh buatin isi ya. No. Aku nggak mau kalau orang lain yang buat. Ya, aku takut mereka asal-asalan untuk bikinnya. Gimana kalau kamu aja yang buatin? Pasti itu lebih enak dan lebih bersih. Dan kamu jangan lupa ya, bumbunya jangan terlalu tajam. Dan kalau sudah jadi, tolong antarkan ke kamarku. Oke? Thank you. Loh, kok dia jadi nyuruh aku sih? Kania, tolong bikinin buat Mama juga ya sekalian semangkok. Jangan terlalu pedes ya. Ih, ini apa sih? Kok jadi kayak gini? Ini bukan sih? Boring sekali. Kenapa aku harus ada di tengah orang-orang yang konyol seperti mereka? Oke, tunggu aja sampai aku menikah dengan Sakti. Yang pertama akan aku lakukan,
aku akan tendang wanita tua itu. Atisha. Lancang sekali dia. Berani-beraninya dia periksa handphone anaknya sendiri. Oh my God. Seperti maling. Memangnya mereka pikir aku jinak seperti Cinta. No way. Tunggu aja. Aku akan menggoda Sakti dan membuat dia untuk tunduk di bawah kakiku. Dan dalam jangka 1 bulan, Sakti akan menikahi aku. Dan lebih seru lagi, aku akan buat seisi rumah ini untuk tunduk di bawah kakiku dan menjadi budakku. Dan aku akan menjadi ratu di sini. Ya ampun, apa yang sudah aku lakukan? Ternyata aku memasukkan monster ke rumah ini. Hah? Besok dia ulang tahun. Kok bisa sama dengan aku ulang tahunnya? Enggak, enak aja. Sakti besok harus seharian sama mamanya, bukan sama monster itu. Hah? Serius mah dia ngomong kayak gitu? Iya, Mama dengar sendiri. Dia itu mau menguasai rumah ini, mau menguasai bisnis keluarga, dan kita mau dijadiin pelayan sama dia. Ups. Dasar monster licik. Jadi bener mah, dia mau jadiin kita pembantu. Kalian harus patuh pada saya. Saya ini majikan kalian. Karena kalau enggak, kalian tahu sendiri akibatnya. Pakai seragam itu. Itu seragam kalian sebagai pembantu di sini. Dan jangan pernah kalian lepaskan itu sedetik pun. Kalian mau ke pasar, mau tidur, atau mau apapun itu, harus dipakai. Mengerti kalian? Sekarang kalian harus buatkan masakan, 4 masakan yang berbeda. Harus enak. Jangan terlalu asin, jangan terlalu pedas. Dan jangan terlalu gurih. Kalian hanya punya waktu 5 menit. Dan setelah 5 menit, masakan itu harus ada di sini. Kenapa? Kenapa kalian diam, ha? Mau apa lagi kalian? Cepat!
Sebagai hukumannya, pijiti saya. Jangan terlalu kencang. Kaki saya ini sensitif, ngerti kamu? Stop. Ngomong apa kamu? Kamu pikir saya nggak tahu isi hati kamu itu apa? Hah? Ngomong lagi. Atau kamu mau saya? Yang Mulia, silakan Yang Mulia. Saya mau yang ini. Silakan Yang Mulia. Prana, ini gaji kamu. Terima kasih Yang Mulia. Arga, ini gaji kamu. Terima kasih Yang Mulia. Atisha. Sakti, Iya Yang Mulia. sudah pantaskah dia menjadi pelayan yang baik? Belum Yang Mulia. Karena dia sering membantah. Sakti, ini Mama Sakti. Masa kamu nggak belain Mama? Oke. Kalau begitu kita kasih pelajaran dia untuk menjadi pelayan yang baik. Pegang dia. Arga! Pak, lepasin! Kita beri dia pelajaran 1000 kali cambukan. Tolong jangan! Saya jangan dicambuk! Tolong! Jangan cambuk Mama! Tolong jangan cambuk Mama! Tolong! Mama kenapa? Siapa yang mau cambuk Mama? Kania, kita harus lakukan sesuatu. Ada monster Kania, kita harus lakukan sesuatu. Iya, Ma. Tapi Mama kenapa? Mama habis lihat masa depan kita dan masa depan kita menakutkan Kania. Si Citra dia jadi penguasa keluarga ini dan kita disiksa. Terus kita harus gimana, Ma? Kita harus usir monster itu. Kita harus usir dia keluar dari rumah ini. Tapi gimana caranya, Ma? Harus Sakti yang melakukan. Ya, harus Sakti. Harus Sakti yang mengusir dia. Dan bukan hanya diusir dari rumah ini, tapi diusir dari kehidupan keluarga kita. Kamu tahu, besok dia akan melancarkan serangan yang pertama. Dia mau membuat Sakti lebih memilih dia daripada Mama. Itu nggak boleh terjadi. Itu nggak boleh terjadi. Itu nggak boleh terjadi. Special for you, baby. Kok kamu tahu sih kesukaan aku? Bersamamu sayang. Bersamamu sayang. Telepon nggak ya? Telepon nggak ya? Oke.
Kayaknya aku lagi butuh sendiri dulu deh, Sakti. Gak apa-apa kan? Cinta lagi ingin sendiri. Nggak sebaiknya gue ganggu. Tapi kenapa gue kangen ya? Kenapa sih perasaan gue jadi kayak gini? Padahal kan gue dulu benci banget sama cinta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cinta, kamu tuh dari mana aja sih seharian? Ya habis kerja toh, Ma. Emang habis dari mana lagi? Ya wes, pokoknya istirahat sana. Kamu kan masih belum benar-benar sehat. Aku udah sehat kok, Bu. Makanya aku kesini mau bantuin Ibu beres-beres. Boleh ya? Ya wes. Cinta, terus tadi kamu gimana? Kamu ngapain aja? Dah, tau gak sih? Aku itu abis-abisan ngerjain Mbak Kania sama Bu Atisha. Aku ngerjain mereka abis-abisan. Aku nyuruh mereka belanja sampai mereka kapok untuk belanja lagi. Tapi Cinta nggak ada yang curiga sama kamu kan? Ya enggak lah, gimana mau curiga? Kamu tau gak sih, Man? Aku nyuruh mereka masukin satu persatu toko yang ada di mall itu sampai mereka pegel. Serius? Cinta itu periang. Ketawanya begitu polos. Bahagia banget. Aku jadi bisa ikut ngerasain bahagia. Bener kamu itu. Ya iyalah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sakti, kamu baru pulang. Iya, Ma. Kamu pasti capek banget ya? Lapar ya? Pasti lapar kan? Ayo duduk makan dulu yuk. Mama masakin khusus buat kamu. Mama masak, Ma. Sebanyak ini? Iya, kan buat anak mama. Iya Sakti, Mama tuh udah masak dari sore loh buat kamu. Mama masak setelah sekian lama, Ma. Hati-hati, Sakti. Pak? Setelah bertahun-tahun, hati-hati ya. Biasanya ada udang di balik batu. Papa hafal banget, Mama. Papa bisa aja deh. Tuh,
Mama sampai cemberut tuh, Pak. Kapan sih mamamu nggak cemberut? Jangan gitu lah, Pak. Kasihan Bapak. Halo, selamat malam. Citra? Kamu dari mana, Citra? Aku habis dari toko kue, Om. Aku habis beli Black Forest favoritnya Sakti. Special for you, baby. Kok kamu tahu sih kesukaan aku? Hatiku tak menentu berdebar. Papa yang kasih tahu. Bergetar dirimu, sempurna di mataku cintamu, pas kena di hatiku. Black Forest aja heboh. Buatan toko lagi. Mending juga masakan Mama. Itu pasti nggak ada apa-apanya dibandingin masakannya Mama. Mama tuh masak sendiri. Mah, tapi kalau masakan ini kan Mama juga sering masak. Tiap lebaran kan juga Mama masaknya masakan kayak gini. Mama aku ini pintar masak. Masak air. Masak mie instan. Oh ya kan? Masak mie instan pakai sayur. Oh, itu lumayan, Pak. Masak mie instan nggak pakai sayur. Udah. Sekarang gini aja. Sakti cobain makanannya ya. Enakan yang mana? Masakan Mama apa kue cuman yang dari toko itu? Ya udah, Ma. Aku cobain masakan Mama ya. Pak, Kak. Kok cuma Sakti aja yang makan? Makan dia, ayo. Makan dong. Enak kok, Mah. Enak. Mama bikin sendiri loh. Sakti? Aku cobain ya. Oh, Papa nyoba juga. Black Forest. Oh. Cobain ya. Oh. Enak banget ini. Enak ya, Pak? Mas, Nah, Mah nggak mau cobain? Cuman kue Black Forest kayak gitu aja, rebutan kayak kucing rebutan ikan asin. Tahu? Nah, Mas Arga juga ikut-ikutan makan kue lagi. Oke, everyone. Kalau gitu aku tidur duluan ya. Good night. Oke, good night. Oke, makasih. Kania, kok kamu dari tadi diem aja sih? Kok nggak belain Mama? Ma, ada Mas Arga. Aku kan harus jaga sikap. Kalau sampai dia berhasil, suami kamu juga nanti akan tunduk sama dia. Kamu mau? Aku udah nebak. Kamu pasti datang nemuin aku. Aku benci banget sama monster itu. Citra, aku nggak tahu apakah sebenarnya hubungan kita. Aku ini orang yang mencintai kamu. Begitu juga kamu kan? Ya, sebenarnya waktu aku ketemu kamu pertama kali, aku merasakan ada getaran cinta. Cinta pada pandangan pertama. Dulu kamu sangat mempesona. Aku sangat terpesona dengan kecantikan kamu. Maksud kamu, sekarang aku udah gak cantik lagi. Kamu udah gak tertarik sama aku? Enggak. Bukan seperti itu maksud aku.
kamu masih cantik seperti dulu. Tapi aku ngerasa hatiku ada di tempat lain. Tapi jujur aku masih belum yakin dengan perasaan aku ini. Ini nggak adil buat aku, Sakti. Ini juga nggak adil buat istri kamu. Kamu nggak pilih siapapun, dan kamu juga nggak ninggalin siapapun, Sakti. Iya, aku tahu. Aku janji. Aku akan segera bikin keputusan. Kamu nggak usah kasih keputusan sekarang, Sakti. Besok aku ulang tahun. Kamu harus traktir aku makan malam. Kamu ulang tahun? Oke, aku traktir kamu. Dan aku janji, besok akan jadi malam yang spesial buat kita. Sakti. Monster licik. Sakti itu anakku. Seharusnya dia sama aku, bukan sama kamu. Wow, nggak salah lihat nih. Tumben mama bikin kue. Kan ini hari spesial, Pak. Oh iya? Hari apa sih? Masa Papa nggak ingat? Ayo coba tebak. Tonton. Apa sih? Kok papa nggak tahu? Pak, masa beneran nggak inget sih? Ini kan hari ulang tahun Mama. Oh, gimana sih Papa kok bisa lupa? Mama ulang tahun, iya bener. Mama ulang tahun hari ini. Terus, Papa nggak pengen ngucapin sesuatu gitu sama Mama yang lagi ulang tahun? Ya, kali mau bilang sesuatu yang romantis gitu. Oh. Enggak. Enggak ada. Kasian Mama. Papa jadi dingin. Seperti Mas Arga yang begitu juga sama aku. Pagi, Pak. Pagi. Mbak. Lagi ngapain sih, Mbak? Lagi bikin puisi. Mama kan hari ini ulang tahun. Oh iya ya. Mama ulang tahun ya? Kok sampai lupa akunya? Pagi. 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 Ma. Selamat ulang tahun ya, Ma ya. Semoga Mama makin sayang sama keluarga, diberi kesuksesan, dan pokoknya yang terbaik buat Mama. Makasih sayang. Ma, happy birthday, Ma. All the best. Thank you. Kalian udah jadi belum puisinya? Coba papa pengen dengar. Puisi. Selamat ulang tahun oleh Kania. Oh Mama, Mama ulang tahun semoga panjang umurnya. Mama adalah wanita yang sangat menyayangi keluarga. Hal yang terindah dalam hidup Mama adalah mempunyai menantu paling baik di dunia, Kania. Seorang wanita baik yang selalu bertutur kata halus sehalus sutera. Mbak, yang ulang tahun siapa sih? Mama kan? Kok puisinya tentang Mbak? Bentar, ini masih panjang Sakti.
Umur mama bertambah, tapi mama makin cantik walau makin tua. Mama cuman menambah sedikit keriput juga uban. Walau mungkin ada sedikit, itu tanda bijaksana. Seperti padi yang membungkuk. Merunduk kan ya? Padi itu merunduk. Bungkuk-bungkuk. Kamu nyindir mama udah mulai tua gitu jalannya bungkuk. Iya mah, maksud Kania tuh merunduk mah. Merunduk ya. Udah. Stop, udah nggak usah baca puisi. Kamu nggak bakat bikin puisi. Ya mama, aku tuh udah nulis ini 3 jam loh mah. Masa baru 3 menit aja udah di stop? Padahal kan masih panjang. Tante, jangan kayak gitu. Niat Kania itu baik. Kasihan kalau dimarahi. Jangan sedih ya Kania. Ih, bisa-bisanya dia sok baik sama aku. Maksudnya apa sih? Oh iya, Citra kan hari ini ulang tahun juga. Iya kan? Selamat ulang tahun ya Citra ya. Pokoknya yang terbaik buat kamu. Sakti, kamu so sweet banget. Happy birthday. Selamat ulang tahun ya, Cit. Thank you Om. Thank you Mas Arga. Aku jadi terharu. Di sini aku memang tidak punya keluarga. Makanya aku mau mengundang semua yang ada di sini untuk makan malam di Cafe Zodiac. Maaf ya, kami sudah punya rencana lain untuk malam ini. Kebetulan saya juga ulang tahun hari ini. Oh ya? Oke. Tentu. Kalau gitu mungkin lain kali aja ya Tante. Dan I'm sorry aku nggak bisa ikutan sarapan sama kalian semua. Karena pagi ini aku ada meeting yang harus aku datangi. Sakti, sampai nanti ya. Sesuai rencana kita. See you, everyone. Monster licik. Sakti itu anakku. Seharusnya dia sama aku, bukan sama kamu. Enak aja mau ngebajak. Gak bisa. Sakti, Mama kangen deh sama kamu. Mama pengen nanti malam kita dinner spesial. Berdua aja. Berdua, Ma? Ini ulang tahun Sakti atau Mama sih? Iya, yang ulang tahun Mama. Makanya gak mungkin kamu nolak kan? Masa anak sendiri gak mau bahagiaan mamanya pas lagi ulang tahun? Wah, kok sama-sama makan malam? Padahal malam ini kan gue udah janji makan malam sama Citra. Kasihan Citra di sini hanya sendirian, nggak ada keluarga. Tapi gue juga nggak mau bikin mama kecewa. Aduh, gimana ya? Memang seharusnya mama kamu itu dibawa ke psikiater. Kasian ya Pak, Mama. Sampai segitunya dikira stres sama anaknya sendiri. Pokoknya kamu harus jauhin dia, ya? Harus. Ini saya bawa teman saya. Ayo masuk.